Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, biasakan sebelum melihat channel ini kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa pula tolong dibantu subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan, mendapat nilai tambah, mendapat manfaat dari tayangan ini. Amin 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 ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada yang khilaf, salah atau kurang sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum wa ihwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sa'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Fid dunya, tentang dunia, yakni bahwasanya dunia itu fana, wal akhirah, dan tentang akhirat, yakni bahwasanya akhirat itu langgeng. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, anil yatama, tentang anak-anak yatim. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah ketika dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang boleh tidaknya makanan, minuman, dan tempat tinggal milik anak-anak yatim campur dengan harta pribadinya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, wa yas'alunaka anil yatama. Kul, katakanlah, hai Muhammad, islahun, memperbaiki keadaan, laum, bagi mereka, maksudnya berbuat maslahat untuk mereka, dan harta mereka, khairun, itu lebih baik daripada menghindari pergaulan dengan mereka. Wa in tukhalituhum, dan jika kalian mempergauli mereka, sekiranya kalian mencampuri mereka dalam hal makanan, minuman, dan tempat tinggal, wa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kalian, yakni mereka adalah saudara kalian seagama. Oleh karena itu, hendaklah kalian memperhatikan hak mereka secara penuh. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, mengetahui, mufsidah, yang berbuat kerusakan. Maksudnya berbuat zalim pada harta anak yatim. Minal muslih, dari yang berbuat kebaikan, dari orang yang berbuat kemaslahatan pada harta anak yatim. Walau Allah, dan sekiranya Allah berkehendak, la'anatakum, niscaya dia mempersulit kalian, yakni niscaya Allah mengharamkan percampuran itu kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha azizun, sesungguhnya Allah Maha perkasa, perkasa menimpakan siksaan kepada orang yang merusak harta anak yatim. Hakim, lagi Maha bijaksana dengan menetapkan agar berbuat kemaslahatan pada harta anak yatim. Terjemah ayat 220 tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergali mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنات خير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi al-musyrikati, wanita-wanita musyrik. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan Marsad bin Abi Marsad al-Khonawi yang ingin menikahi seorang wanita musyrik bernama Anak. Namun Allah Ta'ala melarang pernikahan itu dengan firman-Nya, wala tanhikul musyrikati, yakni janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Maksudnya beriman kepada Allah Ta'ala. Wala amanatum mu'minatun, dan sungguh budak wanita yang beriman, maksudnya menikahi budak wanita yang beriman, khairun, lebih baik, minal musyrikati, dari wanita-wanita musyrik, yakni lebih baik daripada menikahi wanita merdeka yang musyrik. Walau, dan meskipun ajabatkum, ia menarik hati kalian, yakni kecantikan dan kemuliaannya lebih daripada budak tadi, budak yang mukmin tadi.
Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi musyrikina, laki-laki musyrik, yakni janganlah kalian menikah laki-laki musyrik atas nama Allah Ta'ala dengan wanita-wanita mukminat hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Maksudnya beriman kepada Allah Ta'ala. Wala abdun mu'minun, dan sungguh budak lelaki yang mukmin khairun, lebih baik, yakni kalian menikahkan wanita mukminat dengan budak laki-laki yang mukmin, khairum min musyrikin, lebih baik dari lelaki musyrik, yakni daripada kalian menikahkan wanita-wanita mukminat dengan laki-laki mereka yang musyrik. Walau ajabakum, walaupun dia mengagumkan kalian, yakni memiliki postur tubuh yang bagus dan kuat. Ulaika, mereka itu yakni orang-orang yang musyrik, yat'una ilan nar, mengajak ke neraka, yakni menyeru pada kekafiran dan perbuatan ahli neraka. Wallahu, dan Allah yat'u, dia mengajak ilal jannati, ke surga, yaitu tentu melalui jalan tauhid, wal maghfirati, dan ampunan dengan jalan bertobat, idni, dengan izinnya, yakni dengan perintahnya, wa yubayinu, dan dia menjelaskan ayat-ayatnya, Allah menjelaskan ayat-ayatnya berupa perintah dan larangan berkenaan dengan pernikahan, linnasi, kepada manusia, la'alahum, agar mereka yatadzakarun, mereka mengambil pelajaran, yakni supaya mereka mengambil nasihat atau menghentikan pernikahan yang diharamkan. Terjemah ayat 221, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman. Hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza wa'tazilun nisaa fil mahid fala taqrabuhunna hatta yadhhur wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, anil mahid, tentang masalah haid. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan Abdul Dahdah yang menanyakan perihal haid kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, wa yas'alunaka 'anil mahid, yakni mereka menanyakan kepadamu tentang menyetubuhi wanita yang tengah haid. Qul, katakanlah hai Muhammad, huwa adza, haid itu kotoran, yakni kotoran yang terlarang. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, karenanya hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita yang tengah haid, yakni hindarilah bersuhu tubuh dengan wanita yang tengah haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka, maksudnya untuk berjima, hatta yadhurna, sehingga mereka suci, maksudnya suci dari haid. Wa idza tatahharna, maka apabila mereka telah suci, maksudnya telah mandi besar, fa'tuhunna, maka gaulilah mereka, yakni kalian boleh berjima dengan mereka. Min haitsu amarakumullah, dari mana Allah perintahkan kepada kalian, yakni melalui tempat yang telah Allah Ta'ala perbolehkan sebelumnya kepada kalian, maksudnya melalui farji. Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbu tawwabina, mencintai orang-orang yang bertobat, yakni orang-orang yang kembali dari dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri dari segala dosa dan kotoran. Terjemah ayat 222, dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah suatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campulah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nisa'ukum kharsul lakum wa'tu kharsak wa anna si'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basiril mu'minin. Nisa'ukum, istri-istri kalian, harsalakum, adalah tanah tempat kalian menanam.
yakni farji istri kalian itu seumpama ladang bagi anak-anak kalian. Faktu maka datangilah harsakum tanah tempat kalian menanam itu, yakni datangilah ladang kalian itu. Annasyitum bagaimanapun kalian inginkan, sebagaimanapun kalian inginkan, yakni sebagaimanapun kalian maui, apakah dari arah belakang atau dari arah depan, yang penting pada satu saluran. Waqaddimu dan kedepankan li anfusikum untuk diri kalian, artinya berupa anak yang soleh. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, yakni adalah kalian takut kepada Allah Ta'ala, jangan sampai menjimak pada dubur istri atau menyetubuhi istri yang sedang haid. Alamu dan ketahuilah annakum bahwasanya kalian mulakuhu akan menemuinya, yakni akan melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala sendiri sesudah mati, lalu dia akan memberi balasan atas amal-amal kalian. Wabashiri dan sampaikanlah kabar gembira mukminin kepada orang-orang yang beriman, yakni sampaikanlah kabar surga wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, lagi menjauhi bersetubuh melalui dubur wanita dan bersetubuh dengan wanita yang sedang haid. Terjemah ayat 223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم. Wala ta'ja'alullaha dan janganlah kalian jadikan Allah urdatan sebagai penghalang, yakni alasan, li'aimanikum dalam sumpah kalian. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan Abdullah bin Rawahah. Ibnu Rawahah bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak akan berbuat baik dan berbicara kepada saudara perempuan dan iparnya. Juga tidak akan mengadakan islah dengan mereka berdua. Kemudian Allah Ta'ala melarang hal itu dengan firman-Nya, wala taj'alullaha urdatan li'aimanikum, yakni dan janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang. Antabaru untuk berbuat kebajikan, maksudnya bahwa kalian tidak akan berbuat kebajikan. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, maksudnya bahwa kalian tidak akan menghindari pemutusan silaturahmi, wa tuslihu dan mengadakan islah, maksudnya bahwa kalian tidak akan mengadakan islah bainan nas di antara manusia, yakni kembalilah kalian pada hal yang lebih baik seraya mengingkari sumpah kalian. Ada yang berpendapat bahwa antabaru artinya kalian tidak akan berbuat kebajikan kepada seorang pun. Wattaqu artinya hindarilah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbuat kebajikan. Watusliku artinya hendaklah kalian mengadakan islah di antara manusia. Wallahu dan Allah sami'un, maha mendengar, maksudnya maha mendengar sumpah-sumpah kalian. Alim lagi maha mengetahui, maksudnya mengetahui niat kalian dan kafar sumpah. Terjemah ayat 224. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Asbabul nuzul Surat Al-Baqarah ayat 224. Diriwayatkan dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar yang bersumpah tidak akan memberikan suatu harta atau nafkah kepada Mistah. Menurutnya Mistah sempat turut bersama kaum munafik dalam peristiwa hadisul ifki, yaitu berita bohong berkaitan dengan Aisyah. Kalau sekarang hoax itu ya. Berkenaan dengan itu turunlah ayat ini. Tafsir At-Tabari Surat Al-Baqarah ayat 224. Maksud ayat ini adalah jangan menjadikan nama Allah sebagai kekuatan bagi sumpah-sumpah untuk tidak melakukan kebajikan, tidak melakukan ketakwaan,
dan tidak mengadakan islah di antara manusia. Akan tetapi apabila seorang di antaranya bersumpah, lalu ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpah itu, maka langgarlah sumpah itu. Berbuatlah kebajikan, bertakwalah kepada Allah, dan islahkanlah di antara manusia, serta bayarkan tebusan sumpahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui yang gaib dan apa yang tersembunyi dalam hati. Ayat ini juga sebagai ancaman dari Allah. Allah berfirman, wahai manusia, hendaklah kamu takut kepadaku, kamu menampakkan lisan dengan ucapan atau badan dengan perbuatan terhadap sesuatu yang dilarang oleh aku. Ataupun kamu sembunyikan di dalam hati-hati dan kamu tetapkan padanya kemauan dan niat melakukan sesuatu yang aku larang. Karena itu kamu berhak mendapatkan siksa dari aku yang telah aku terangkan kepada kamu. Aku akan membukakan semua perbuatan yang kamu tampakkan dan yang kamu sembunyikan. Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah ayat 224. Sumpah merupakan sesuatu yang sakral. Jika seseorang bersumpah, ia tidak boleh mengingkarinya. Namun tidak demikian halnya jika ia bersumpah untuk meninggalkan amal kebaikan. Sumpah seperti ini tidak berlaku dan Allah SWT melarang keras. Disebutkan dalam firman-Nya yang lain sebagai berikut. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. An-Nur 22. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, barang siapa bersumpah atas sesuatu dan ia melihat sesuatu yang lain yang lebih baik daripada sesuatu yang disumpahkan itu, maka hendaklah ia melakukan sesuatu yang lebih baik. Setelah itu hendaklah ia membayar kafarat atas sumpahnya yang lalu. Ayat dan hadis ini menjadi dalil bahwa meskipun sumpah merupakan sesuatu yang sakral, jika sumpah itu hanya untuk sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka dapat digugurkan. Doa dan zikir memohon petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghani. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kearifan, dan kekayaan hati. Hasanah pengetahuan, surat Al-Baqarah ayat 224. Allah mengetahui sumpah yang dusta. Al-Quran menceritakan berbagai contoh keadaan orang-orang yang sangat cemas akan kehidupan dan harta mereka. Dengan demikian, mereka kehilangan keikhlasannya dan tidak sanggup meraih ridha Allah. Ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang untuk berjihad dengan diri mereka demi kepentingan Allah, beberapa di antaranya mengatakan, jika kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. At-Taubah 42. Sedangkan yang lainnya berkata, janganlah kamu berangkat atau pergi perang dalam panas terik ini. At-Taubah 81. Oleh karena itu, mereka melebihkan diri mereka sendiri dengan menguraikan alasan-alasan selanjutnya. Sambil mencari-cari alasan, sebagian mereka pergi keluar dengan melafalkan sumpah atas nama Allah untuk menunjukkan bahwa mereka mengatakan yang sesungguhnya. Akan tetapi Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui kebohongan yang mereka lakukan. Mereka telah memberikan jiwa mereka kepada hukuman atas ketidakikhlasannya. Surat At-Taubah 88. Alhamdulillah, saya sudah membacakan semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah ucap, salah baca, khilaf, dan kurang sempurna. Akhirnya kita cukup alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.